Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Unggul bisa hadir di tengah-tengah Anda kembali dalam program acara DIPA, Dialog Pagi. Selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang membahas tema-tema kesehatan, tentunya dengan seorang narasumber yang sudah expert di bidangnya. Nah, kali ini kita sudah membawa perawat atau tenaga medis kita, perawat dari ruang Darul Mukomah. Nah, atau biasanya kalau di Rumah Sakit Sultan Agung disebutnya ruang stroke center. Nah, ini biasanya kalau sudah membahas persetrukan seperti ini, nanti pasti yang dibahas tidak jauh dari penyakit stroke. Nah, kali ini kita sudah ditemani, di sebelah saya sudah ada Mas Sutriandono. Ya. Sutriandono, AMD IKA Keperawatan ya. Oh, nah panggilannya apa? Mas Tri ya. Biasanya kalau Sutriandono panggilannya Mas Tri, nggak Mas Eko ya. Mas Tri aja. Biasanya kalau namanya Tri itu anak kedua, Mas. Ketiga. Oh, ketiga. Baik, anak ketiga ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke tema pada pagi hari ini, kita sapa dulu para pemirsa yang menyaksikan langsung program Dialog Pagi pada hari ini melalui channel YouTube kami di RSI Sultan Agung Semarang, maupun yang menyaksikan langsung melalui TV di public area Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Semoga para pemirsa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, langsung kita sapa aja Mas Tri. Assalamualaikum Mas Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Mas Tri? Alhamdulillah luar biasa, menjadi yang terbaik. Wes, alhamdulillah luar biasa, menjadi yang terbaik. Ini salah satu jawaban ketika teman-teman dipanggil kabarnya ya Mas. Jelas. Ya, biar menjadi yang terbaik ya, harus gitu ya. Baik Mas Tri, kali ini kita akan membahas perbedaan antara, beda nggak ya antara stroke hemorrhagic sama stroke non hemorrhagic. Nah, kita bahasnya itu pemirsa. Jadi untuk lebih detailnya kita tanya langsung sama Mas Tri. Apa sih Mas stroke hemorrhagic dan stroke non hemorrhagic itu sebenarnya? Baik, ya. Stroke hemorrhagic dan stroke non hemorrhagic namanya hampir mirip ya. Tapi ada nonnya. Ada nonnya, jadi ada perbedaannya. Kalau stroke hemorrhagic itu berarti suatu serangan stroke, kondisi di mana ada pecah pembuluh darah. Pecah pembuluh darah. Di mana Mas biasanya? Di otak. Di otak. Itu yang hemorrhagic. Oke. Sedangkan yang non hemorrhagic berarti adanya penyumbatan di pembuluh darah di otak. Di otak juga. Iya, juga di otak. Di otak juga, tapi belum pecah. Masih penyumbatan. Iya, nggak pecah. Oke. Jadi satunya tersumbat, satunya pecah. Bedanya itu Bedanya ya. itu yang Intinya paling mendasar adalah itu. Nah, setelah tahu bedanya, berarti sumbatan di otak sama pecah di otak. Otak juga, iya. Penyebabnya apa ini Mas Tri? Biasanya. Penyebabnya namanya juga hampir-hampir mirip, jadi penyebabnya juga hampir-hampir mirip. Hampir mirip juga. Apa Ya. ini penyebabnya Mas Tri? Kalau yang stroke pecah pembuluh darah tadi, stroke hemorrhagic, ada paling sering adalah karena hipertensi. Oh, hipertensi. Ya, tekanan darah yang sangat Itu tinggi. yang hemorrhagic. Yang hemorrhagic. Hemorrhagic. Kemudian adanya namanya aneurisma. Jadi Apa itu aneurisma? Mas? pembengkakan pada pembuluh darah di otak. Oh. Karena dari bengkak itu melebar seperti balon, Balon. lama-lama jadi pecah. Pecah. Dar gitu ya. Iya. Oke. Kemudian yang ketiga juga ada, kadang-kadang ada namanya malformasi. Jadi memang kelainan bentuk pembuluh darah itu. Jadi pembuluh darahnya itu rapuh dan lain sebagainya. Jadi Gampang pecah ya. pecah. Ya. Biasanya kalau pembuluh darahnya gampang pecah kayak itu ya. Sering apa namanya? Biru-biru. Biru-biru, Kalau di kulit memar-memar. biru-biru Betul. ya, ya. Tapi ini di otak. Di otak. Jadi ya pure darah yang Pecah. keluar. Itu yang stroke hemorrhagic. Iya, betul. Kalau yang non hemorrhagic, Hemorrhagic, juga hampir mirip. Mm. Tetapi ada tambahannya. Itu karena adanya penyempitan di pembuluh darah. Biasanya itu karena lemak, kolesterol. Betul. Jadi dia kan akan membuat pembuluh darah itu semakin sempit. Dinding pembuluh darah yang dalam semakin sempit, lama-lama kan Menyumbat. itu menyumbat. Otomatis kan otak tidak mendapatkan pasokan Suplai darah. Iya. Nah, itu. Selain itu juga hipertensi. Tetap menyumbang juga. Menyumbang juga. Diabetes. Apalagi Mas?
Ya itu penyakit-penyakit yang ada di pembuluh darah, diabetes, hipertensi. Berarti banyak kolesterol. donaturnya ya. Untuk menyebabkan Iya. orang itu menjadi non hemoragik ya. Ya lebih banyak itu. Lebih banyak non hemoragik. Oh, lebih banyak non hemoragik. Iya. Dan Terus tapi untuk kejadiannya ini Mas Tri, yang sering terjadi itu yang hemoragik atau yang non hemoragik? ya, karena penyebabnya juga lebih banyak, jadi prevalensinya juga lebih banyak yang non hemoragik. Oh, banyak yang non hemoragik. Jadi hampir sebagian besar itu yang non hemoragik secara umumnya, yang hemoragik kecil jumlah prevalensi penderitanya. Tetapi meskipun kecil, efek sampingnya nggak kalah dahsyat. Oh, sama aja. Lebih dahsyat malah bahkan. Oh, malah lebih Meskipun dahsyat. dia prevalensinya lebih kecil, jumlah penderitanya lebih sedikit daripada yang non hemoragik, tapi itu efek sampingnya itu Lebih tinggi. dahsyat, lebih tinggi, bahkan tidak jarang itu bisa sampai menimbulkan kematian yang mendadak pulang. Yang pecah itu Iya, ya. yang pecah. Serem banget. Memang kalau pecah itu nempelnya bukan ditempel ya kalau Nggak pecah bisa ya, ditempel. kecuali bocor ya. Kecuali bocor itu biasa tempel. Kita ditempel. kalau pakai kendaraan aja kalau udah pecah buang ya. Aduh, kok jadi dibuang ya. Jangan dong. Kalau ini kalau bisa disembuhkan ya. Iya, Entah amin. bagaimana caranya pakai ban Iya, serep harus- atau apa gitu ya harus Mas ya. bisa. Oke. Ya, begitulah. Berarti lebih sering terjadi yang pada non hemoragik. Iya. Tapi resikonya itu lebih besar yang hemoragik ya. Iya. Kalau yang non hemoragik itu resikonya lebih minim atau gimana, Mas Tri? Enggak juga sih, tetapi tidak separah yang hemoragik. Kalau yang hemoragik kan jadi akibatnya itu lebih fatal. Kalau misalnya menimbulkan kematian juga bisa langsung mendadak. Kalau yang non hemoragik jarang yang menimbulkan langsung kematian mendadak ya. Biasanya sakit dulu gitu ya. Sama. Begitu. Oke, baik. Terus untuk ini Mas Tri, tanda-tandanya sendiri Nah. antara hemoragik sama non hemoragik. Ya. Tanda-tandanya sama atau beda biasanya? Ya. Ada samanya, ada bedanya. Ada samanya, ada bedanya. Saya tahu jawabannya kali ini. Namanya hampir sama, tapi ada bedanya. Berarti Oh. tanda-tandanya juga hampir sama. Hampir sama. Ada bedanya sedikit. Oke, apa ini Mas? Biasa, pasti semua ada yang namanya kelemahan anggota gerak. Baik non hemoragik maupun hemoragik juga ada. Ada kelemahan? Iya, entah itu kanan, entah itu kiri, pasti ada. Hmm. Kemudian yang membedakan lagi, kalau hemoragik yang perdarahan itu seringnya disertai dengan sakit kepala yang sangat hebat. Sakit Jadi kepala sakit yang kepala sangat yang hebat. nggak seperti biasanya. Hmm. Sakit kepala yang sangat hebat, Mm-mm. munculnya mendadak tiba-tiba. Mm-mm. Tidak jarang karena sakit kepala itu yang sangat nyeri, jadi sampai mual, sampai muntah-muntah. Jadi mual yang tidak ada penyebabnya. Ini kan ada mual karena mungkin mencium bau yang nggak enak. Kalau ini nggak, tiba-tiba sakit Kepala hebat, sakit, langsung muntah-muntah. mual muntah. Ya, langsung mual muntah. Kadang nggak sampai muntah sih, cuma mual-mual aja. Tapi saja sampai muntah. Kemudian disertai dengan penurunan kesadaran. Oh. Itu yang spesifiknya. Sampai pingsan ya? Sampai pingsan. Itu Yang kalau sudah hemoragik. penurunan kesadaran biasanya langsung harus dibawa ke rumah sakit ya Oh, kayaknya. Ya? jelas. Nggak bisa dibiarin ya? Nggak bisa dibiarin. Nggak bisa dibiarin. Nah, Jadi terus ada singkatan lah. apa? Apa namanya? FAS. Jadi face, Heeh. kita lihat face-nya, wajahnya, apakah ada yang nggak simetris, senyumnya mungkin dia nggak simetris. Nah, Masih simetris ya, Mas? Masih. Senyumnya masih simetris, semuanya masih simetris. Kalau ada tanda-tanda senyumnya nggak simetris, bibirnya merot, salah satu tanda FAS, FAS. Kemudian A-nya arm itu lengan. Mungkin lengannya agak separuh turun. Oh, Nggak simetris. nggak simetris Nggak gitu sama ya? kuatnya juga kanan kirinya. Yang satunya kuat, yang satunya nggak kuat. Kemudian S. S apa tuh? S itu speech, jadi bicaranya. Ngomongnya? Nah, ngomongnya. Ada yang ngomongnya nggak jelas, Heeh. atau bahkan malah nggak bisa ngomong. Jadi Oh, dia paham, tapi dia nggak bisa mengucapkan. susah gitu ya? Ya, susah. Oh. Kemudian T-nya trouble understanding, atau dia tidak paham. Jadi diajak ngomong, mungkin dia bisa ngomong, tapi nggak paham, nggak bisa nyambung. Oh, jadi agak nggak connect gitu ya? nggak Oh connect iya. gitu lah. Mm-mm. Itu salah satu tanda-tanda Tanda-tandanya. dari, itu stroke itu tadi. Yang hemoragik apa non Yang- hemoragik ini tadi? Bisa dua-duanya. Oh, yang sama ya, yang sama, dua-duanya. tapi lebih spesifiknya kalau yang hemoragik itu disertai dengan sakit kepala yang sangat Hebat, Iya. terus bisa mual muntah dan Bahkan bisa sampai
hilangnya kesadaran. Penurunan kesadaran atau Itu sampai yang hilang hemorragik. Tapi kalau yang non hemorragik salah satunya fast tadi Iya, ya. iya, betul. Oke. Terus ini untuk apa namanya tadi kan ada tanda-tandanya, terus gejalanya itu salah satunya dengan adanya banyak donatur ya tadi ya. Donatur dari kolesterol, dari diabetes, tekanan darah tinggi. Iya, Nah, ini betul. biasanya untuk apa namanya pasien-pasien yang sering apa namanya kena stroke itu kebanyakan yang dari apa, Mas Tri? Maksudnya dari apa gimana? Donaturnya paling banyak penyumbangnya itu dari mana? Ya karena ini Tertingginya. penyakit di pembuluh darah ya. Mm-mm. Berarti ya itu tadi donatur yang hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat. Oh, asam urat juga bisa? Ya, salah satunya kan karena itu juga di darah. Kemudian tak jarang juga pola hidup ya, misalnya orang merokok, Betul. kemudian alkoholik, dan juga obesitas. Nah, itu juga salah satu penyumbang juga. Bisa menyumbang. Oke, baik. Terus untuk pengelolaan tekanan darah ini, Mas Tri, ya. biasanya gimana untuk pasien-pasien stroke ini? Bukan pasien stroke sih, yang biar tidak kena stroke gitu. Biar tidak kena stroke. Kalau biar tidak kena stroke ya berarti kita harus mengelola tekanan darah. Tekanan darah harus stabil, emosi harus stabil. Oh, ngaruh juga emosi. Iya. Oh, berarti yang suka marah-marah itu resiko stroke ya? Marah-marah, tekanan darah tinggi, resiko stroke. Betul. Tapi memang ada sedikit apa ya yang unik dari hipertensi ini ya dalam pengelolaan pasien stroke ya. Kalau stroke yang hemoragik itu memang tensi nggak boleh tinggi. Tensi nggak boleh tinggi. Ya, yang hemoragik ya. Pada fase akut ya, fase akut. Jadi itu memang harus diturunkan meskipun ya menurunkan pelan-pelan, nggak harus langsung jelek gitu nggak boleh ya. Tapi kalau pada stroke non hemoragik, nah ini agak susah. Turun banget juga nggak baik, terlalu tinggi juga nggak baik. Berarti harus stabil. Harus stabil. Ya. Oh. Karena kalau yang stroke hemoragik, kalau misalnya dia tinggi, Bisa pecah. enggak, berarti kan perdarahannya meluas. Oh, betul. Menambah jumlah perdarahan. Kemudian juga jumlah perdarahannya menambah, otomatis tekanan dalam kepala juga akan meningkat. Nah, itu salah satu yang bikin pusing hebat tadi. Oh, sampai pusing hebat itu karena itu ya. Tekanan dalam kepala meningkat. Tapi kalau yang non hemoragik, memang kita tensi terlalu rendah juga tidak baik untuk aliran darah ke otak, terlalu tinggi juga nggak bagus. Terlalu tinggi juga nggak bagus. Iya, jadi harus diturunkan pelan-pelan, setengah-setengah. Harus stabil berarti. Iya, betul. Oh. Terus ini Mas Tri, tadi kan untuk pengelolaan tekanan darah pada pasiennya. Terus sekarang untuk perawatannya Mas Tri, apakah ada bedanya antara merawat pasien stroke hemoragik sama non hemoragik? Kalau secara keseluruhan hampir sama ya. Cuman perbedaannya kalau di pasien yang stroke hemoragik memang pertama adalah itu kita harus kontrol tekanan darah. Kemudian kita juga harus memanajemen perdarahan itu. Jadi jangan sampai perdarahannya itu tambah meluas. Kalau yang di non hemoragik, nah itu lebih fleksibel non hemoragik ya. Jadi tetap kontrol tekanan darah tetap harus. Tapi untuk perawatannya pasti dengan tambahan obat. Betul. Itu yang non hemoragik. Obat-obat untuk mengancurkan darah. Jadi fokus utamanya adalah pada pasien stroke hemoragik, kontrol tekanan darah, kemudian manajemen dari perdarahan itu, dan kalau perlu ada tindakan pembedahan. Oh, sampai pembedahan ya? Ya, kalau yang non hemoragik kita kontrol tekanan darahnya juga, kondisinya juga, kemudian penggunaan obat. Oh ya, yang non hemoragik itu juga perlu obat-obat untuk koagulan, jadi untuk membantu pembekuan darah, jadi biar tidak tambah melebar, tidak banyak perdarahannya. Betul, oke. Kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu untuk perawatannya tadi ya. Iya. Terus untuk keduanya ini seberapa butuhnya untuk kebutuhan rehabilitasi mediknya, Mas? Biasanya kan pasien-pasien stroke rata-rata ujung-ujungnya nanti akan lari ke rehab medik. Iya, makanya di stroke center sendiri itu bersebelahan dengan rehab medik biar deket gitu, Mas ya. Biar deket ya. Iya. Iya memang dua jenis ini memang butuh sama-sama dengan rehabilitasi medik. Tapi dengan pendekatan yang berbeda. Ya melihat situasi dan kondisi pasiennya.
Jadi memang harus ada rehabilitasi medik untuk mengembalikan fungsi-fungsi yang hilang. Misalnya tadi sisi tangan yang gitu. lemot, dan minimal dia bisa kembali lah, meskipun tidak 100%, dia bisa optimal kembali seoptimalnya si pasien, masing-masing pasien. Jadi mengurangi angka kecacatan. Oh. Iya. Tapi biasanya bisa kembali ya kebanyakan Mas Tri? Ya, kalau dengan rehabilitasi medik yang baik, kemudian penanganan, pengobatan, faktor resikonya juga dikontrol, bisa kembali, tapi meskipun tidak 100%. Tidak 100% ya? Iya. Paling enggak 99%. Itu harapannya ya. Harapan yang kita, penting iya. sudah berusaha. Paling enggak pasien itu ada penanganan itunya. Iya, Biasanya betul. kalau udah ada beberapa kadang yang udah dibiarin aja gitu kan malah nggak sembuh-sembuh ya. Iya, malah nggak bisa kembali. Cacat. Iya. Oh, terjadi cacat. Iya, karena kayak nggak gitu bisa sama mah kembali. di tangan gitu. Di tangan yang kiri gitu, terus nggak bisa gerak, dibiarin aja. Apakah bisa menjalar ke kaki, ke tempat yang lain gitu bisa juga, Mas? Enggak, kalau menjalar sih enggak, tergantung dari itu tadi, di mana dia terkena stroke-nya, daerah mana. Oh, yang terjadi sumbatan ya. Terjadi sumbatan atau perdarahan itu mengontrol sisi daerah mana. Oh. Tapi bisa jadi misalnya yang sebelah kiri tidak digerakkan, kemudian pasiennya bed rest, kemudian sama sekali tidak ada program-program pengobatan dan lain sebagainya, yang jadi kanan kaku semua, bisa jadi semuanya. Karena dia imobilisasi, nggak pernah digerakkan, nggak pernah dilatih. Harusnya tangan kanan juga bisa ikut digerakkan, dilatih, karena dia nggak mau, malas, atau mungkin dukungan keluarga kurang. Jadi semuanya jadi nggak bisa digerakkan, bisa jadi. Oh, oke. Terus ini Mas Tri, bagaimana strateginya biar terutama untuk mencegah stroke hemoragik dan non hemoragik. Intinya strategi untuk mencegah stroke. Strateginya mencegah stroke biar kita nggak terkena stroke. Perbaiki nih, ikuti gaya hidup sehat. Jadi kan hindari rokok, alkohol, makanan-makanan yang tidak sehat, kurangi faktor-faktor seperti kolesterol, diabetes. Kalau misalnya sudah punya diabetes, sudah punya hipertensi, ya berarti harus mengontrol, mengikuti apa yang direkomendasikan dari dokter, konsisten. Itu harus dijalankan konsisten biar faktor-faktor resiko tadi terkendali. Begitu. Kalau misalnya belum punya, ya sebaiknya laksanakan pola hidup sehat. Jangan lupa aktivitas fisik. Betul. Seperti tadi main badminton. Oh, lagi tren ya. Lagi tren, iya. Di tempat kita nanti semoga banyak muncul atlet-atlet baru. Amin, betul. Oke, baik. Ini tadi salah satu strategi untuk mencegahnya. Berarti untuk dua-duanya sama ya, tetap kita harus mengatur yang punya diabetes ataupun tensi itu tetap diatur ya, dikontrol ya. Betul. Terus yang enggak ya harus atur pola atau gaya hidup sehatnya gitu ya. Mas Oke. Baik, terus untuk perawatan jangka panjangnya ini Mas Tri. Biasanya kan butuh dukungan ya untuk orang-orang yang terkena stroke itu. Untuk perawatan jangka panjangnya ini berbeda nggak Mas Tri antara pasien stroke hemoragik sama non hemoragik? Apa tetap sama untuk perawatan jangka panjangnya? Iya, ada perbedaan sedikit, tapi tidak terlalu gede banget ya. Hampir sama semuanya. Faktor-faktor risiko harus dikendalikan, hipertensi, gula dan lain sebagainya itu. Kemudian pola hidup sehat, kemudian obat-obatan yang direkomendasikan dari dokter itu harus konsisten diminum. Rehabilitasi medis juga harus untuk minimal untuk mengembalikan fungsi sampai dia seoptimalnya pasien. Jadi meminimalkan kecacatan, meningkatkan juga fungsi-fungsi dari tubuhnya. Betul. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dukungan dari keluarga. Dukungan dari keluarga ya. Itu sangat penting. Tidak mungkin kan pasien sendiri. Apalagi pasien stroke ya. Iya, apalagi pasien stroke sudah tidak bisa bergerak, keluarga tidak mendukung, ya susah. Itu pasien stroke itu biasanya lebih parah lagi nanti kalau mendapat stroke belanja. Itu jadi stroke kedua lagi. Stroke kedua. Itu jangka panjang lebih parah itu nanti. Oke. Ya, betul.
Ini tadi sudah perawatan jangka panjangnya tetap itu ya, terutama dukungan dari keluarga ya Mas Tri ya. Terus tetap menjaga faktor-faktor apa sih yang menyebabkan dari pasien itu jadi stroke, biasanya harus tetap dikontrol. Terus selain itu gaya hidup sehat juga tadi ya. Biasanya untuk pasien stroke antara hemoragik sama non hemoragik itu pemulihannya itu lebih cepat mana Mas? Itu tidak ada lebih cepat atau tidak ada lebih lama. Oh, tapi tergantung. Iya, tergantung apa namanya? Tergantung pasien, tergantung kondisi, tergantung itu keparahan. faktor itu tadi. Faktor-faktor. Kolesterol, DM, tergantung keparahannya juga. Ada yang memang cepat, ada yang memang lama. Gitu. Kalau di tempat kita ya, itu ada clinical pathway-nya, ada panduannya untuk memang ada perbedaan sih, lebih lama yang stroke hemoragik daripada hemoragik ya, karena tadi pecah tadi ya. Karena harus mengembali. Itu kalau sudah pecah gitu, apakah bisa menutup kembali Mas biasanya pembuluh darahnya? Iya, yang pecah itu tadi kan lama-lama akan menutup. Kemudian si darah yang sudah terlanjur keluar itu nanti kan diserap oleh si jaringan otak. Tapi kalau misalnya perdarahannya cukup luas dan memang itu memungkinkan untuk dibedah, ya berarti memang harus dibedah, dikeluarkan si sedot darah, darah yang tadi dikeluarkan, disedot, dibersihkan, mengurangi tekanan dalam kepala juga. Jadi kan seperti orang naik angkot lah Mas. Angkot maksimalnya 12, kalau diisi 20 kan jadi betul penuh sesak. Iya, pasti ada yang kegencet lah, ada yang gini. Betul. Biasanya ada copet juga. Masuk copet biasanya kalau udah rame gitu. Gitu ya. Oke, baik Mas Tri, tak terasa kita sudah berbincang 30 menit ini Mas Tri membahas tentang stroke. Nah, membedakan antara stroke hemoragik dan non hemoragik. Nah, pemirsa, jadi pemirsa harus juga tahu ya, biasanya kok hemoragik sama non hemoragik, ternyata perbedaannya adalah kalau hemoragik tadi sesuai yang disampaikan oleh Mas Tri, kalau hemoragik itu terjadi pembuluh darah pecah ya. Jadinya perpecahan, bukan perpecahan ya. Pembuluh darahnya pecah, tapi kalau yang non hemoragik itu adanya sumbatan pada pembuluh darah di otak. Jadi lebih bahaya yang mana? Dua-duanya berbahaya. Makanya para pemirsa harus menghindari supaya jangan sampai terkena stroke. Salah satunya tadi ada strategi-strategi untuk pencegahan yang disampaikan oleh Mas Tri, yaitu dengan cara gaya hidup sehat, terus pasien yang memiliki tensi tinggi harus dikontrol tensinya, memiliki gula darah atau DM atau diabetes mellitus harus dikontrol gulanya, kolesterolnya tinggi harus dikontrol juga. Berarti makan enaknya agak direm. Diimbangi dengan makan buah, sayur, olahraga gitu ya. Penting ya Mas Tri ya. Baik. Mengelola stres. Mengelola stres. Nah, salah satunya penyebabnya stres juga. Biasanya apalagi yang suka marah-marah itu. Hati-hati yang suka marah-marah ya. Kalau tiba-tiba pecah gitu ya. Jangan sampai ya, pokoknya jangan sampai terjadi. Ya, semoga para pemirsa yang di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga tidak terkena penyakit-penyakit yang membahayakan. Kalau penyakitnya cuman stroke, belanjanya terlalu tinggi, itu biasa, bapak-bapak yang mikir biasanya. Oke, baik pemirsa, kayaknya kita harus undur diri dulu. Saya Unggul dan Mas Tri harus berpamitan beserta seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini. Saya menghaturkan, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.